2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebumen, kembali lagi di Ngopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Kembali lagi bersama kami, saya Nayaka Talita Ramadhani dan partner saya Kirana Yumna Arahma. Kali ini kita akan menemani isi dari Ngopi Main untuk episode kali ini. Cara membangun solidaritas untuk sekolah. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang parah keren banget. ya, benar. Pilar-pilar semansa. Langsung aja kita sambut ya, Nay. Oke. Ini dia, Ketua OSIS Masa Bakti 2024, 2025, 2025 dan 2026. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri. Nama saya Ariel Ikhvan Saputra, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen periode 2024-2025. Baik, kemudian saya Nur Wahyu Ramadan, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen periode 2025-2026. Oke, gimana nih kabarnya? Deg-degan nggak? Akhirnya masuk lagi nih Ngopi Main. Kalau Mas Ariel kan udah sering ya. Kalau Wahyu nih mungkin baru First time. First time. Deg-degan kah atau excited? Canggung. Kalau Mas Ariel gimana? Lumayan. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita tentang solidaritas ya, Nay, kita mau nanya-nanya dulu ke Mas Arielnya dulu deh. Oke, boleh. Ini lagi sibuk apa sih? Kan udah nggak jadi ketua ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Jadi, untuk kesibukan mungkin setelah menjabat 1 tahun periode ya, sebagai ketua OSIS, tentunya sudah mulai moving untuk persiapan menuju ke jenjang selanjutnya. Dimulai dari goals yang terdekat terlebih dahulu, udah mulai sedikit mempersiapkan tentang TKA sedikit banyak mungkin, karena kan pelaksanaannya juga udah tinggal hitungan sehari lagi. Sama tambah lagi mungkin beberapa mempersiapkan untuk kedepannya ini mau dilanjutkan kemana, jadi difokuskan untuk kegiatan belajar yang tentunya akan lebih banyak menguras waktu di situ ya, daripada untuk membuang waktu di hal-hal yang kurang perlu. Oke, kita bareng-bareng doakan guys, ketuanya kita ya. Semoga selalu berada di jalur yang apapun Mas Ariel Inginkan, ya, doakan. Iya. Amin. Kalau Wahyu gimana Wahyu? Kelas 11, jadi ketua OSIS di Semansa. Masa sibuk-sibuknya ya. Masa sibuk-sibuknya. Baik, jadi ya seperti yang kita tahu, kelas 11 kan kita baru masuk ke peminatan kita mulai mengenal diri kita ingin ke depan akan gimana, dan ketambahan juga saya menjadi ketua OSIS periode 2025-2026 pastinya harus pintar untuk memainkan waktu. Kita harus memiliki jadwal yang pasti, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, itu sih kuncinya. Manage waktu ya. Oke. Kalau dari Wahyu, aku pengen tahu apa sih sebenarnya tujuan kamu kok bisa kamu sekarang berada di jadi ketua? Itu kenapa? Tujuannya itu ada nggak sih? Oke, baik. Jadi awalnya saya masuk ke SMA Negeri 1 Kebumen, saya tidak pernah ada pikiran untuk menjadi ketua OSIS. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Mungkin Mas Ariel juga sama. Pengalaman baru nggak apa-apa. Karena sebelumnya juga saya bukan merupakan ketua OSIS di jenjang SMPS ya. Awal masuk saya hanya ingin belajar jadi lebih baik, tapi tentunya harus menemukan wadah yang sesuai. Nah, awalnya mencoba daftar pengurus OSIS, karena sebenarnya di MTS juga pengurus OSIS. Oh iya. Nah, masuk pengurus OSIS. Kemudian di situ sembari memikirkan ke depan ingin peminatan apa dan ingin masuk jurusan apa. Di situ sembari kita belajar berorganisasi, belajar dengan teman, memahami karakter orang lain. Di situ menjadi pengurus OSIS di SMA
mengajarkan saya banyak hal. Yang pertama tentang ego. Karena ego ini merupakan salah satu, kalau saya istilahnya menyebutnya ini pedang bermata dua sih. Kalau kita memiliki ego yang bisa diatur, adem, ya jadi nggak, biasanya kita menyebut orang itu orang egois. Jadi kalau orang yang nggak egois dan egonya bisa ditempatkan di tempat yang sesuai, maka itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Kemudian yang kedua adalah time management, waktu. Kalau mungkin teman-teman belum mengetahui atau tidak mengetahui di Semansa itu kegiatannya seperti apa, teman-teman yang di luar Semansa maksudnya ya. Kalau kita berempat mungkin sudah tahu kalau di Semansa padat seperti apa. Nah, time management itu sangat diperlukan di sini, terlebih Semansa yang terkenal dengan akademik yang sangat super ya. Mas Adil bagaimana TKA-nya? Pressure nilai. Kemudian ada organisasi juga yang ini merupakan wadah untuk minat kita, karena bakal akademik saja tidak akan cukup ke depannya. Karena kita di luar juga nanti akan bekerja bersama orang lain tentunya, pasti kan. Kita bisnis ataupun kita di perusahaan pasti kan bekerja dengan orang lain. Makanya ini adalah salah satu pentingnya organisasi. Setelah berjalan beberapa bulan dan hampir 1 tahun, disitulah mulai muncul kepercayaan dari teman-teman bahwa saya ini cocok menjadi ketua OSIS. Saya juga awalnya kayak ya gimana, cocok dari mana seperti itu kan. Nah, masuklah ke waktu itu kalau di SMA 1 bukan orang itu yang mengajukan diri, tapi mayoritas peserta didik atau murid yang mengajukan nama calon ketua OSIS-nya. Jadi kita mencari ini bibit-bibitnya siapa. Iya, jadi waktu itu ada surat dari MPK ya Mas Arya gitu. Dari MPK untuk mengusulkan istilahnya, mengusulkan nama bakal calon ketua OSIS. Nah, di situ ada beberapa kelas yang mengusulkan nama saya dan kemudian masuk ke tahap selanjutnya, itu fit and proper test bakal calon ketua OSIS. Itu ada 10 nama bakal calon dan diambil 4 yang menjadi calon ketua OSIS. Dan itu karena saya sudah masuk ke fit and proper test, saya rasa dari teman-teman juga ada dukungan, ada supporting, rasa solidaritas. Banyak yang bukan berkeinginan ya istilahnya, mungkin cocok dengan karakter saya, mungkin ini seperti itu. Kemudian di situ saya lolos fit and proper test dari calon ketua OSIS. Di situ saya juga diberi waktu untuk berkampanye. Di situ saya sudah benar-benar memikirkan kedepannya bagaimana. Karena sebelumnya kan tidak pernah terpikirkan menjadi ketua OSIS, tapi karena ada dukungan dari teman-teman, saya menjadi lebih serius untuk menjalani tugas ini. Keren banget ya. Keren banget. Jadi dapat disimpulin ya, kalau kita punya dukungan yang luar biasa banyak, itu mendukung secara natural kita tuh terdorong gitu. Meskipun tadinya kita nggak ada tuh ambisi mau jadi suatu hal itu, tapi karena dapat dukungan, dapat ujian dan lain-lain itu jadi semangat. Oke, ngomongin tadi tentang dukungan ya, supportive gitu. Aku penasaran banget nih, kalau misalkan dibandingin Mas Ariel sama sama Wahyu gitu ya, aku menemukan satu hal yang sama. Mereka itu supporternya tuh luar biasa sekali. Supporternya rame banget. Pas lagi itu kan berarti kami berdua tuh masih kelas 10 ya Mas Ariel. Kita duduk, kita belum kenal siapa-siapa itu warga Semansa, tapi itu udah langsung otomatis kenal Mas Ariel, Mas Asyam itu karena supporternya itu sampai bawa drum band juga. Pas itu Wahyu juga kan supporternya itu, meskipun pas itu ada agenda lain yang akhirnya nggak bisa jadi drum band kan, tapi kan itu menunjukkan kalau kalian berdua itu mendapatkan support system yang dukung banget, kepercayaan yang kuat gitu. Menurut
Dari kedua, gimana sih dapet support itu yang ya kondusif, suportif gitu? Boleh coba dulu. Mungkin Mas Arya dulu. Yang pertama merasakan supportnya. Senior. Ya, oke, terkait sporting ya, sporting dari teman-teman yang kebetulan alhamdulillah di waktu itu Iya. antusias Wah, parah. luar biasa Banget, sekali, parah. bahkan bukan hanya teman-teman yang kaget atas supporting teman-teman saya sendiri juga Ikut kaget. sebetulnya nggak nyangka teman-teman antusiasmenya setinggi itu untuk mendukung jalannya Pemetos di waktu itu saya dengan Mas Asyar. Nah, jadi gini, terkait untuk mendapatkan supporting ataupun ya itu kan terkait bagaimana caranya kita bersosial, bagaimana caranya kita bermasyarakat dan sebagainya. Mungkin gimana caranya teman-teman untuk ya betul-betul jadi diri teman-teman masing-masing dengan karakter teman-teman masing-masing ya, dengan humble-nya teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu citra jadi orang lain untuk disukai dan sebagainya. Jika memang teman-teman itu memiliki apa ya, teman-teman semuanya memiliki harapan ke teman-teman yang lain, pasti tentunya itu akan luar biasa terasa. Apalagi jika teman-teman diberikan amanah oleh teman-teman yang lain di waktu itu, luar biasa sekali. Tidak jauh berbeda untuk sistem pemilihannya juga ya hampir-hampir sama. Zaman ketika era saya dulu malah ada 20-an calon bakal calon ketua OSIS. Sekitar segitu, kemudian diseleksi wawancara yang ketatnya luar biasa waktu itu, jadilah terpilih 2 kandidat yang maju. Nah, terkait support itu sendiri, kembali lagi ya gimana caranya kita membangun ya, mungkin dari mulai tema kita pada hari ini, solidaritas itu penting banget, luar biasa. Solidaritas, loyalitas, sama caranya kita untuk jadi diri sendiri, itu yang paling diperlukan. Yang pertama, nggak perlu jadi orang lain untuk disukai, dan yang kedua mungkin karena manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial ya, tentunya ya. Kita jangan sampai merasa kita hidup di sini tuh ya betul-betul sendiri, ya betul-betul bisa mengerjakan semuanya sendiri, itu enggak. Ya mungkin saya sendiri juga duduk di sini atas support dan dukungan teman-teman semuanya terdahulu, mungkin supporter yang luar biasa meriah. Ya, kemudian jujur, ketika seseorang itu menjadi apa-apa, itu tidak mungkin tanpa suatu hal yang kosong atau apapun itu. Pasti tentunya ya, kalau menurut saya pribadi, atas dasar kerjasama, kemudian solidaritas, kemudian loyalitas dari masing-masing, cara kita bermasyarakat, bersosial dan sebagainya, itu bakal jadi titik poin kunci utamanya sih. Itu menurut saya yang perlu ditekankan. Terkait supporter kenapa bisa sebanyak itu, ya mungkin kembali lagi ke teman-teman lebih cocok ke arah orangnya seperti apa, orangnya gimana, jadi kayak gitu. Dan setiap orang punya pandangan masing-masing, punya pilihan masing-masing. Mas Wahyu mungkin ada pandangan yang berbeda gitu loh. Kalau untuk bagaimana sih supaya banyak orang yang support kita, mungkin salah satunya itu adalah kecocokan. Faktor masing-masing orang bisa menilai karakter dari calon ketua OSIS yang itu ya, kayak yang menjadi calon ya. Nah, mungkin banyak yang cocok dengan calon A, calon B. Nah, itu makanya banyak orang yang mendukung, mungkin banyak orang mendukung saya karena mungkin banyak orang yang cocok dengan saya. Gampangnya seperti itu simpelnya. Tapi yang saya ingin kritisi di sini adalah tidak semua orang yang mendukung seseorang yang menjadi calon pemimpin itu benar-benar memiliki niat yang positif untuk mendukung. Mungkin ada niat-niat yang lain yang mungkin orang tersebut ingin memanfaatkan celah ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Itu mungkin yang kita rasakan di negara kita saat ini. Jadi kita perlu memilah dan memilih mana yang akan menjadi keputusan kita ke depannya. Dua-duanya sangat inspirasi. Kita jadi punya apa ya, keterbukaan pemikiran. Beneran ngobrol sama kalian berdua tuh yang kayak oke, kita udah berusaha itu. Pengetahuan baru banget ya. Kita punya POV baru gitu. Oke,
Aku mau nanya ke Mas Ariel. Boleh. Ngomongin Mas Ariel ya, Mas Ariel itu kan nggak aktif cuman jadi ketua OSIS aja. Iya. Kan Mas Ariel juga jadi Di anak basket. di non akademik tuh. Nah, itu ngaruh nggak sih sama apa ya? Ya sama tadi supporternya Mas Ariel. Aku tuh kepo banget itu. Iya. Terus apa ya? Kalau misalnya kita punya banyak organisasi, apakah nggak bingung arahnya mau kemana? Apakah itu jadi plus or minus? Iya. Baik ya, di akademik maupun non akademik Iya. Yang pasti teman-teman ketika menjalankan apapun di kegiatan kesehariannya teman-teman, terutama di akademik ya, terutama di akademik kegiatan organisasi atau sebagainya lah, teman-teman ngikutin kegiatan pembelajaran dan sebagainya, tentunya teman-teman akan memiliki sedikit banyak kejenuhan. Iya. Ya, tentunya teman-teman ya. Setuju ya. Setuju. Teman-teman juga masih manusia, jadi masih punya rasa bosan dan sebagainya ya. Mungkin terkait kegiatan non akademik itu jadi salah satu penyeimbangan. Maksudnya selain kita memiliki ya berbagai macam pekerjaan yang harus kita selesaikan, kita juga harus tahu gimana caranya kita rilis dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya menjadi seorang ketua ataupun apapun itu tentunya akan banyak cobaan dan rintangannya. Mungkin Mas Wahyu juga sudah mulai menghadapi ya. Sedikit banyak ya Mas Wahyu. Banyak. Oh ya, sudah mulai banyak. Oke. Tapi tenang saja Mas Wahyu, kedepannya pasti Lebih banyak. Betul. Nah, jadi awalnya mungkin dari keinginan untuk ngerilis dari stressing ataupun apapun itu, jadi lebih ke arah nyoba suatu hal yang baru, karena sebetulnya dari mulai SMP juga bukan anak yang berkecimpung di dunia olahraga ya. Mungkin beberapa ada basic olahraga, cuma untuk ke basket sendiri baru ya. karena mungkin di SMA 1 ya salah satu yang menjadi tolak ukur olahraga kan ya basket. yang unggul basketnya. Jadi ada ya euforia tersendiri untuk coba ikut basket dan sebagainya. Terkait supporter, apakah supporter tersebut merupakan anak-anak basket? Ya tentunya mungkin sebagian iya. Bukan yang menafik atau memungkiri apapun ya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, tentunya teman-teman paling dekat tetap teman-teman yang paling sering interaksi sama kita sendiri. Apalagi teman-teman yang udah punya chemistry dan sebagainya, itu bakal lebih klop aja, lebih cocok. Nah, terkait manajemen waktu dengan organisasi yang di luar, mungkin organisasi yang di luar ada lah beberapa, namun organisasi di luar itu akan lebih baik jika kita jadikan organisasi yang ada di luar itu sebagai tolak ukur gimana caranya sih kita nilai di dunia luar itu perkembangannya udah sejauh apa. Jadi gini, sistemnya manage-nya itu selain manajemen waktu yang harus intens ya, hikmah yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita tahu gimana kondisi di luar sih, gimana kondisi sekolah-sekolah yang lain, event-eventnya udah kayak apa, jalannya sekolah lain udah bisa lari sekencang apa, inovasi-inovasi yang ada di luar udah kayak apa, acara mungkin kecamatan udah seperti apa, di kabupaten udah seperti apa. Dan hal-hal tersebut kita adopsi ke sekolah kita sendiri. Dari luar itu ilmunya kita ambil untuk kita terapkan di SMA Negeri 1 Kebumen itu sendiri. Jadi jangan dipikir di luar mungkin kita membutuhkan banyak waktu atau spending waktu yang luar biasa, ya jerimet dan sebagainya, ataupun mungkin harus mengerahkan tenaga berlebih dan sebagainya. Tapi kalau dari pemikiran sisi kita sendiri itu jauh lebih positif ya teman-teman semuanya, tentunya akan lebih banyak hal baik yang bisa kita serap dari apapun dan kegiatan yang bisa kita lakukan daripada kita harus pikir negatifnya itu apa aja. Nah, jadi ketutup. Jadi check and balance lah. Jadi gimana caranya kita untuk ya recheck semua kegiatan kita apakah bermanfaat. Kemudian kita juga harus menyeimbangkan antara apa yang ingin kita kerjakan, rilis dari berbagai macam beratnya kegiatan yang kita lakukan dari non akademik itu sendiri. Kemudian kita juga butuh adaptasi dan inovasi dari Ya, ngomongin tentang tadi melepas penat. Kan yang penat itu kadang nggak cuma diri kita aja. Kalau misalkan ngomongin tentang penat ya, kalau misalkan ketuanya penat,
penatnya ketua itu kadang buyar sampai anggotanya Iya, kayak ayo kejar gitu. Nah, gimana sih cara masing-masing itu apa ya, biar rasa penat yang ada di organisasi itu hilang, terus malah jadinya organisasi itu nggak kerasa penatnya. Iya. Jadi fun gitu Jadi ya ikut fun. organisasi. Semua anggota di dalam organisasi itu nggak ada yang keberatan. Ya capek hari ini tapi aku ketemu kalian, Iya. jadi aku happy. Jadi Itu gimana? seru gitu. Oke, kalau menurut saya itu ketika kita berorganisasi justru di situ malah penatnya hilang gitu ya. Iya. 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 Itu ada rasa enjoy dan ada rasa antusias di sini. Itu pasti. Ketika kita organisasi tapi malah penatnya hilang. Itu ada rasa enjoy, ada rasa antusias ketika kita ingin berkarya. Jadi organisasi ini orang mandangnya sebelum masuk adalah dia pasti ingin menuangkan sesuatu yang baru di organisasi tersebut. Nah, kalau rasa itu belum ada, menurut saya ketika kita berorganisasi justru malah tidak hilang penatnya, jadi malah menambah beban pikiran seperti itu. Itu menurut saya. Jadi hampir semua itu bergantung pada diri sendiri. Nah, kan di organisasi juga kita yang paling penting adalah ketuanya. Kalau ketuanya penat, yang lain ikut penat. Iya. Betul. Nah, kalau dari saya sendiri, ketika saya berorganisasi, saya juga harus menghilangkan yang ada di pikiran saya, beban-beban yang lain. Jadi harus clear dulu, fokus ke organisasi. Nah, di situ juga saya kembali lagi saya berpikir saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman. Dan ketika dikejar suatu tugas, ya kita sampaikan begini, ayo kita bersama-sama mengerjakan. Ini untuk kebaikan kita. Jadi yang saya sampaikan pertama adalah tujuannya ini kemana? Karena beberapa ada teman-teman tuh yang nggak tahu kalau kita ini sebenarnya ngapain sih, buat apa sih? Iya, Bahannya benar. seperti itu. Jadi saya sampaikan di awal, ini nanti kesini loh supaya kita begini-begini. Iya. Biar nggak hilang arah gitu ya. Punya Iya. tujuan, karena kayak iya benar, kadang kita ngelakuin satu hal itu nggak tahu tujuan kita mau Iya. kemana, Iya, jadi asal iya. ngelakoni aja gitu. Contoh yang disorot ya, ini adalah administrasi. Iya. Kebanyakan dari kita itu menganggap ini tuh hal yang kurang penting. Sepele. Ya, hal yang sepele. Padahal ini merupakan salah satu controlling dari sekolah ke kita. Menurut aku namanya seperti itu. Jadi ini merupakan hal yang penting dan di awal-awal organisasi terbentuk di situ banyak administrasi yang harus dibuat. Pentingnya adalah ketika nanti ekstrakurikuler atau OSIS membuat kegiatan, nanti ada pertanggungjawabannya, ada dokumentasinya. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi sebelum saya dan teman-teman saya mengerjakan tugas, saya juga harus menyampaikan dulu ini tujuannya ke sini, manfaatnya ini, supaya teman-teman juga tahu, oh iya manfaatnya seperti ini. Jadi kita bisa semangat mengerjakannya. Iya. Keren sih. Keren Kalau banget. di Mas Ariel ada, Oke. kan beda nih. Mm-mm. Beda apa? Beda ketua, beda cara Oke, beda. Pandangnya. Oke, ya mungkin terkait vision kita, terkait cara pandangnya tidak jauh beda seperti Mas Oh, Wahyu iya. tadi ya. Tentunya kita juga punya tujuan apa yang harus kita kejar, apa yang tidak boleh kita lupakan dan sebagainya. Tentunya salah satu cara untuk kita menghandle semua itu tentunya bukan kerja sendiri ya, harus dengan teman-teman, kerja sama dan sebagainya. Mungkin ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu ya, kondisi kelelahan, dengan kondisi mungkin teman-teman semuanya yang harus ya mengerjakan berbagai macam tugas, kewajibannya. mengejar program kerja yang harus Iya. betul-betul terpenuhi selama sepanjang 1 tahun ke depan. Tentunya sebelum melakoni ke bidang organisasi itu terlebih dahulu, jikalau teknik saya sendiri ya, lebih ke arah mengeratkan gimana caranya kekeluargaannya dulu. Iya. Jadi gini, organisasi itu bukan menjadi suatu beban atau berbagai macam pekerjaan yang harus betul-betul diselesaikan. Jadi kita bukan berkecimpung di organisasi, intinya kita harus menyelesaikan pekerjaan selama setahun. Setiap prokernya itu apa aja harus Iya. selesai, apa aja tuh enggak. Jadi yang pertama tuh
gimana caranya mungkin menjadikan organisasi ini tempat pulangnya teman-teman semuanya. Benar. Jadi rumah ya. Jadi rumahnya terlebih dahulu. Betul. Jadi gimana ya? Antara teman-teman mungkin mengerjakan berbagai macam pekerjaan di luar dengan tekanan, dengan berbagai macam ya hambatan, dibandingkan dengan teman-teman mengerjakan sesuatu di rumah teman-teman sendiri, ya dengan karakter teman-teman yang mungkin bisa terbuka, dengan karakter teman-teman yang bisa menunjukkan sifat aslinya teman-teman masing-masing, ya dapat saling menerima satu sama lain, itu jauh akan lebih menyenangkan, bahkan bukan sekedar berlabel kata organisasi saja, itu bisa akan jauh lebih erat intinya persaudaraannya. Jadi sebelum mengarah ke arah kata organisasi itu terlebih dahulu, jadi kalau dari segi saya lebih ke arah mengeratkan kekeluargaannya terlebih dahulu, kemudian akan disambut dengan seperti yang Mas Wahyu sampaikan itu tadi, gimana caranya organisasi ngebangun satu visi misinya mau akan dibawa kemana oleh ketuanya, kemudian organisasi itu juga harus punya tujuannya mau kemana, kemudian dari organisasi itu juga harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada. Namun di luar itu semua, ketika organisasi itu bisa jadi wadah untuk teman-teman bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan, tapi tempat teman-teman cerita, tempat teman-teman untuk ya mencurahkan isi pikiran, isi kepala, saling bertukar pendapat, saling diskusi dan sebagainya, itu akan jauh lebih bikin harmonis. Terkait kelelahannya ketua, mungkin jujur dari segi saya pribadi ya, kalau anggota saya senang udah cukup buat saya. Apapun yang penting anggota saya senang. Ngomong tadi masalah rasa kekeluargaan. Iya. Kalau menurut saya rasa kekeluargaan itu bisa dibangun ketika kita sering mengadakan pertemuan. Benar. Jadi kalau kita nggak ketemu, gimana kita mau saling kenal? Iya. Kan seperti itu. Nah, di padatnya jadwal di Semansa, banyak teman-teman yang mungkin kadang kurang meluangkan waktu untuk, jadi skala prioritas teman-teman ini berbeda-beda setiap individunya pasti. Nah, menurut Mas Aril, ya gimana tips and tricks supaya kita bisa membuat skala prioritas yang baik Dan sama. Iya. Karena nggak bisa disamain ya. supaya di organisasi kita juga bisa Teman. sering mengadakan pertemuan dan rasa kekeluargaan itu ada. Oke, terkait skala prioritas. Ini pertanyaan yang luar biasa. Iya. Ini pertanyaan yang mungkin akan dihadapi oleh seluruh ketua apapun. Iya, itu benar. Seluruh Apalagi yang ketua. sering adain kakak, izin, maaf izin dulu. Keperluan yang ada di organisasi, ya apalagi mungkin keluh kesah kita sendiri ketika kita harus menjalankan sesuatu dengan cepat di waktu yang dekat, namun dari perorangan masing-masing anggota organisasinya belum bisa menyelesaikan untuk kecepatannya dan sebagainya. Jadi seperti ini teman-teman, tentunya di dalam organisasi ini itu sendiri kan ada manajemen waktu, dari mulai timeline kita bisa mengerjakan pekerjaan itu sejauh apa, deadline-nya kita bisa checking, mungkin harus mungkin untuk ini bisa dikerjakan dalam berapa kali pertemuan. Nah kemudian dari segi teman-teman juga kesibukan di luarnya lagi pada ngapain sih, apakah mungkin kan kalau di bawah organisasi intrasekolah itu sendiri ada seksi bidang masing-masing ya, kemudian ada juga berbagai macam ekstrakurikuler. Kita juga lihat gimana kepadatan dari masing-masing ekstrakurikuler itu sendiri, apakah betul-betul lagi sepadat itu kegiatannya dan sebagainya. Jadi terkait skala prioritas itu sendiri, tentunya yang terpenting semakin dibutuhkan acara tersebut dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat, kemudian skala tersebut kita tentukan dari besar kecilnya kegiatan yang akan kita langsungkan terlebih dahulu. Jadi mungkin semakin penting kegiatan yang harus kita lakukan, mungkin antara pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 2-3 orang tentunya beda dengan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 10 hingga 20 orang. Tentunya ini permasalahan yang basic, tapi semua ketua punya masalah. Jadi gimana caranya mungkin
penyampaian kita ke arah teman-teman semakin teman-teman bisa memahami isi dari penyampaian kita itu tentunya akan jadi lebih baik ya. Mungkin tentunya anggota kita juga tidak bisa kita asumsikan sebagai robot ya, bisa bekerja mungkin 24/7 setiap hari dengan pekerjaan. Tentunya mereka juga butuh istirahat dan sebagainya. Jadi menurut saya terkait penentuan skala prioritas, yang pertama tentukan timeline-nya dulu, sejauh apa kita bisa mengerjakan pekerjaan itu, kemudian deadline-nya kira-kira itu bisa diselesaikan dalam beberapa kali pertemuan. Jadi di manage dulu sih Mas Wahyu. Jadi misal dalam pekerjaannya 2 minggu, jadi kita bisa mengadakan dalam 2 minggu ini 4 pertemuan. Ya mungkin intensitas pertemuan pertama ya penyampaian informasi awal, masih ada beberapa yang izin, nggak masalah lah. Kemudian intensitas berikutnya, pertemuan berikutnya makin ditekankan kembali. Jadi pekerjaan teman-teman di ekstrakurikuler ya di minggu-minggu tersebut juga bisa diselesaikan. Kemudian pekerjaan inti yang harus dikerjakan di organisasi juga masih bisa terhandle dan terselesaikan. Tentunya selain itu juga hal yang harus kita hadapi juga salah satunya adalah satu revisi. Ya. Apalagi seringan di sini kan ya tadi dalam waktu yang dekat harus cepat. Tugasnya sekarang untuk besok. Jadi harus satset ya. Nggak besok nanti. Nanti banget ya. Ini udah seperti proklamasi ya. Dalam tempo yang singkat. Oh iya. Gitu. Selain itu jadi selain dari skala prioritas yang seperti tadi kita tentukan apa yang penting dari segi manajemen waktunya juga tingkat kepadatan kegiatannya. Selain itu juga kita harus punya waktu untuk kita antisipasi dari itu semua. Jadi kita harus meluangkan waktu dari diri kita sendiri, entah itu yang mungkin dalam 1 minggu, 2 jam atau 3 jam. Selain untuk kita bisa gunakan untuk istirahat, waktu-waktu tersebut juga bisa jadi antisipasi kita ketika kita punya pekerjaan yang tiba-tiba 1 ditambahkan, 2 direvisi ya, 3 diganti. Betul. Oke. Yang nomor 4 ada kegiatan tambahan dalam waktu yang mendadak. Nah, jadi di space waktu yang bisa kita sisakan itu mungkin bisa kita gunakan untuk kita antisipasi jikalau kita ada pekerjaan yang tiba-tiba harus diselesaikan. Jadi tanpa harus kita manage semuanya ulang ya, ketika mungkin berantakan dikerjakan dengan kondisi yang tentunya lelah, berantakan juga kan malah semakin berantakan. Jadi ketika kita juga masih punya luangan waktu untuk kita antisipasi itu, selain untuk istirahat juga akan controlling diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri itu nggak kaget terkait apa yang harus kita bereskan dan apa yang harus kita selesaikan, kayak gitu sih. Controlling. Iya, tips yang luar biasa sekali. Bisa coba nih buat teman-teman semua yang jadi ketua organisasi, even sekedar ketua kelas juga repotnya bukan main. Oh ya, ngomong-ngomong ketua kelas, Tari ketua kelas juga di kelas? Enggak? Pindah jabatan? Ketika naik jabatan itu sama kan? Itu alasannya kenapa sih ngerasa kayaknya butuh deh untuk ganti? Itu kenapa? Pengen memberikan kesempatan kah? Kalau menurut saya, prinsip dari kita belajar berorganisasi dari awal, dari kita berumur, anggap saja masuk SMA 16 tahun ya, 16 tahun. Kita diajarkan untuk, menurut saya, jangan rangkap jabatan. Oh iya. Nomor satu. Karena nanti fokusnya akan terbagi. Satu. Yang kedua adalah mana yang harus diprioritaskan, ya masalah prioritas. Iya. Dan yang ketiga nanti anggotanya gimana? Dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Ketua kelas. Terkait ketua kelas ini jabatan yang sebaiknya tidak dirangkap ya dengan jabatan-jabatan kepengurusan yang lain. Kenapa seperti itu? Ketua kelas ini merupakan jabatan salah satu yang terpenting menurut saya. Karena yang terjun langsung teman-teman siswa, teman-teman kelas terkait penyampaian dan sebagainya. Dan mungkin ketua kelas ini
jabatan yang di antara teman-teman kelas yang lainnya sering dianggap sepele. Jadi Iya. ketika ada drop informasi dari atas ya terkait suatu event ataupun agenda apapun itu, banyak yang menyepelekan ketua kelas, dan menurut saya ketua kelas ini pekerjaan yang berat. Itu wajib. sangat penting. Jangan salah memilih ketua kelas. Jangan salah pilih, benar. Tuh. Karena apa ya? Memegang kendali ya. Iya. Bukan kendali yang langsung bersinggungan dengan ya teman-teman siswa semuanya jadi ketua kelas. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin ketika kita bisa memfokuskan suatu pekerjaan atau suatu jabatan itu, ketika kita bisa difokuskan. Dan kembali lagi, teman-teman semuanya tahu batas kemampuan teman-teman semuanya itu sampai mana. Kemudian batas lelahnya teman-teman Sampai sampai mana, teman-teman sendiri yang tahu. Teman-teman itu yang paling tahu akan kemampuan diri teman-teman sendiri. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, entah itu rangkap jabatan, harus mengambil pekerjaan apapun itu, sebaiknya dipikir ulang apakah itu akan lebih mumpuni untuk diambil atau tidak. Jadi ya terkait perangkapan jabatan ya sebaiknya tergantung ya kemampuan individu masing-masing untuk menilai kemampuan diri masing-masing. Ya, tapi sesuatu yang berbeda itu tidak baik sih. Betul. Yang cukup aja lah ya. Iya. Yang pas-pas aja. Oke. Karena tadi topik pembahasan kita itu gimana cara membangun sekolah ya. Jadi kalau tadi kita udah ngebahas tentang pilar-pilarnya kalian nih berdua. Gimana sih caranya biar kita ngajak nggak cuma dalam organisasi aja, tapi seluruh warga Semansa itu buat sama-sama apa ya, bekerja sama dengan kita untuk yaitu membangun solidaritas biar kita jelas maju gitu. Ya. Oke. Untuk membangun solidaritas, pasti yang pertama satu visi, satu tujuan. Satu visi. Satu tujuan. Walaupun itu hal yang kita bisa sebut impossible. Karena pasti semua orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Tapi pasti dari mereka juga ada yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian untuk lebih spesifiknya, membangun solidaritas di sini adalah gimana cara kita menurunkan ego kita. Yang pertama, Menurunkan ego. iya, karena ketika ego kita semakin tinggi, di sini kan ada kita sebut ada 23 ekstrakurikuler. 23 di masing-masing ekstrakurikuler ada kepengurusannya. Nah, sebenarnya kita tidak bisa sebut ekstrakurikuler itu adalah sebuah organisasi yang terintegritas. Karena ekstrakurikuler ya sebenarnya ekstrakurikuler itu yang bertanggung jawab adalah pembinanya. Karena yang mengikuti ekstrakurikuler ini banyak, dibuatlah kepengurusan. Yang kebanyakan orang mengikutinya itu organisasi. Padahal organisasi yang benar-benar terintegritas hanya OSIS dan MPK. Nah, masalah ego itu, egois ya, bisa kita sebut. Ini yang bisa memecah solidaritas kita. Karena ketika satu ekstra itu egonya lebih tinggi, ingin ekstra itu menjadi yang paling unggul, yang lain juga merasa tersaingi dong. Nah, itu yang menjadi gap atau pembatas di antara kita, sehingga rasa solidaritas itu lama-kelamaan semakin menurun. Padahal kita di satu nama kan, SMA di satu Kebumen. Untuk mencapai tujuan kita, tujuan ekstra dibuat ya untuk menyalurkan minat dan bakat kita. Salah satu contohnya ekstra yang mewadahi bidang akademik. Di situ nanti kita bisa belajar. Kemudian nanti kita bisa salurkan kemampuan kita ke lomba. Kan kebanyakan seperti itu. Nah, ini tujuannya kan untuk perkembangan murid dan nama SMA di satu Kebumen. Bukan kepentingan masing-masing, bukan kepentingan nama ekstra tersebut. Ini yang menjadikan solidaritas ini menurun. Kalau kita bersama-sama, kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama dan ekstra yang lain, maka solidaritas ini akan naik dan nama Semansa juga akan naik. Seperti itu.
dari saya seperti itu. Jadi kita tetap butuh solidaritas. Jadi seberapa penting solidaritas? Ya berapa? Penting banget. Penting. Retret. 100/100 ya. Infinity. Oh ya, karena kita harus terus apa ya, mengembangkan yang namanya solidaritas. Kalau dari Wahyu sendiri, kamu ada nggak sih cara? Oh, dari Mas Ariel juga. Cara khusus. Kalau misalnya kita dengar nama Semansa, itu kayaknya semua guru tuh pernah bilang gini. Kalau kalah malu, kalau kalah malu, kalau nggak menang, gimana ya bahasanya ya? Ada yang pernah denger gak? Kalau menang biasa aja. Kalau menang biasa aja, kalau kalah malu banget. Iya, Gitu. Iya. Itu gimana cara nih? Kalau Mas Ariel udah pernah apa ya? Setelah menjabat, itu ada nggak sih cara-cara khusus? Ayo dong, ini tuh kuncinya tuh di sini loh. Iya. Kita harus ngajak teman-teman semua di luar itu. Oke, terkait hal tersebut ya, mungkin sering digaung-gaungkan oleh semua guru yang Iya, itu sering banget. Kebahasaannya ada yang menyebutkan bahasa Indonesia ini seperti Ada yang bahasa Jawa. Saya Bahasa Jawanya gimana ya? Bahasa Jawanya itu menang ora kodam. Oh iya. Iya. Itu aku dari kemarin mikir apa ya istilahnya? Menang orang muda. Pak? Kalah kewirangan. Kalah Iya. kewirangan, iya. Jadi menang tidak disanjung apa-apa, jikalau kalah malah Malunya lama. Iya, karena kan tumben nih kok Iya. semasa seperti itu. Iya. Jadi mungkin hal tersebut jadi salah satu doktrin ya, salah satu dari doktrin dan pola pikir di sini bahwa ya SMA Negeri 1 Kebumen harus menjadi yang paling unggul di antara persaingan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kebumen itu sendiri. Ya mungkin itu terlepas dari apakah itu menjadi hal negatif ataupun hal positif. Tentunya yang pertama kita bisa ambil sisi baiknya terlebih dahulu. Sisi baiknya dengan tekanan seperti itu kita akan terus terpacu. Iya. Ya, kita akan terus terpacu untuk jadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Iya. Namun hal negatifnya mungkin akan berdampak ke mental teman-teman yang akan melakoni pertandingan apapun ya. Hal itu akan jadi pemikiran Harus membawa Aduh, kalau nggak menang gimana? Betul. Nah itu tentunya tipsnya sebelum bertanding ya, sebelum bertanding apapun mungkin pengalaman saya bertanding di luar ataupun ya bekerja sama dengan tim manapun atau bertemu dengan teman-teman dari sekolah manapun, terutama ketika dalam pertandingan apapun yang saya selalu tekankan pada teman-teman semuanya, fokus ke diri kita sendiri terlebih dahulu, itu pertama. Yang kedua, fokus ke tim kita sendiri, itu yang kedua. Dan yang ketiga, lebih baik kita mengamankan pemikiran kita sendiri daripada harus terpengaruh dari pemikiran orang lain. Nah, jadi seperti ini, ketika mungkin lebih baiknya saya mengayomi teman-teman atau lebih baiknya saya menenangkan kondisi teman-teman yang mungkin ya sedang di posisi itu kan, di posisi dua kemungkinan yang sulit ya. Iya. Gimana? Diharuskan akan memenangkan sesuatu. Jadi mungkin gimana caranya ngebangun mental teman-teman itu lebih ke arah mental yang yaudah hasil apapun yang kita terima hasil apapun yang kita dapatkan di fase ini yaitu udah kerja keras maksimal dari diri kita dan kita semuanya, dan kita melakukan ini pun dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu gimana caranya kita kepengen ngebawa Semansa ke arah yang lebih baik lagi dan tetap mempertahankan eksistensi Semansa itu sendiri. Jadi ketika doktrin sama pemikirannya sudah berubah ke arah seperti itu, teman-teman juga tentunya akan lebih tenang. Dan ketika teman-teman lebih enjoy, lebih tenang akan sesuatu, itu malah akan ngebawa teman-teman ketika melakukan pertandingan apapun, mengikuti kegiatan apapun itu jauh lebih tenang karena pemikirannya nggak terganggu, nggak terdistract atas tuntutan apapun. Nah, jadi mungkin terkait kata-kata tersebut, kata-kata ya bisa dibilang tekanan ya, bisa dibilang ya keharusan atau ya sebagainya. Jadi hal tersebut kita bisa tetap gunakan ketika kita melakoni latihan dalam kegiatan menuju ke pertandingan ataupun menuju ke event apapun itu. Jadi ketika kita dalam prosesnya, ya kita memiliki target, kita memiliki visi ya seperti Semansa pada umumnya, kita harus mempertahankan kebudayaan yang ada di sini ya. Kita
harus mempertahankan mungkin eksistensi yang ada di sini. Itu jadi semangat untuk motor kita, gimana caranya kita jalan terus untuk menuju visi kita ini. Nah, namun ketika dalam pertandingan itu sendiri, dari saya pribadi tipsnya gimana caranya ya ngebangun mental teman-teman kembali ke arah lebih tenang. Kita kemarin udah usaha loh. Kita kemarin udah ngebangun sesuatu dari nol. Jangan sampai apa yang nol kita kemarin sampai kita berisi hari ini jadi sesuatu yang sia-sia. Jadi kayak gitu sih tipsnya. Yang penting all out. Kalau kita udah ya intinya sebelum event itu kita udah tahu kalau misalkan semuanya itu adalah kerja keras kita. Apapun itu, seberapa besar apapun itu usaha kita, ya itu yang penting udah usaha gitu ya. Kita nggak usah jadi nol lagi karena kita ada titik ini. Ya, budaya. Budaya Sansa. Kalau dari Mas Wahyu gimana? Baik. Kalau dari saya tadi Mas Adel lebih berbicara ke pertandingan. Kan Mas Adel juga kebetulan. Jadi saya berbicara tentang Semansa itu terkenal dengan akademiknya ya. Iya, betul. Akademik. Apalagi di sains ya. Khususnya dari event yang resmi seperti kompetisi sains nasional. ASN. Iya, ASN. Di situ biasanya nama Semansa itu terangkat ya karena event itu. Yang ingin saya bicarakan sih adalah yang pertama mentalitas. Mentalitas. Kenapa mentalitas? Karena ketika saya mengikuti kompetisi tersebut, saya melihat teman-teman banyak yang memang kayaknya memang aku udah mentok di sini dah. Jadi udah nyerah duluan, skeptis sama diri sendiri. Iya, apalagi ngelihat karena tingkatnya kan berjalan dari kabupaten provinsi. Nah, apalagi setelah dari kabupaten ngeliat provinsi udah kayak ngerasa nggak mampu gitu ya. Iya, itu yang pertama mentalitas. Dan saya juga melihat teman-teman yang mengikuti wadah untuk akademik ini, untuk kompetisi ini, itu kebanyakan pemikiran atau tujuannya itu bukan benar-benar untuk kompetisi ini, tapi seperti hanya terbatas untuk misal contoh ya, contoh aku mengikuti sains fisika, contoh, ya supaya nilai fisika aku lebih bagus. Padahal juga tujuannya ini dibuat untuk persiapan kompetisi sains nasional, mulai dari kabupaten. Nah, ini mentalitasnya ada di sini. Ketika kamu belajar hanya sekedar untuk ujian dan belajar untuk kompetisi yang benar-benar besar, itu beda. Itu dua hal yang berbeda. Karena itu beda tujuan juga. Iya, beda tujuan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membetulkan pemikiran atau lebih mengarahkan supaya nanti di kedepannya bisa lebih baik. Itu ya dari pemikiran kita, tujuan kita seperti itu. Kemudian juga teman-teman perlu gimana caranya untuk nyoba percaya ke orang lain. Teman-teman juga perlu gimana caranya untuk membangun sesuatu mulai dari awal hingga akhir. Nah, kemudian juga teman-teman semuanya perlu gimana caranya untuk mencoba hal baru. Tentunya teman-teman semuanya nggak akan bertahan di zona nyaman terus-menerus. Teman-teman setiap tahun, setiap hari atau bahkan setiap jam harus terus upgrade, harus terus berkembang. Teman-teman juga semuanya perlu tambahan skill, teman-teman juga perlu yang namanya pengalaman, teman-teman semuanya juga perlu yang namanya nasihat dari orang lain dan sebagainya. Jangan sepelekan mungkin hal-hal kecil seperti itu. Hal itu yang akan membangun diri kita ke depannya akan jadi pribadi yang seperti apa. Nah, itu universal untuk semuanya. Tentunya untuk teman-teman Semansa semuanya harus tetap semangat belajarnya, akademiknya, teman-teman Semansa semuanya juga harus harus tetap fokus akan tujuan teman-teman sekolah itu apa, itu kewajiban utamanya dijalankan terlebih dahulu, kemudian sunah-sunah yang lainnya dan kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa silahkan dijalankan untuk gimana caranya kegiatan-kegiatan tersebut bisa menghibur diri teman-teman. Di masa ini mungkin teman-teman yang kelas 10, kelas 11 mungkin banyak-banyak mencoba ya, banyak-banyak mencoba. Silahkan keluarkan bakat-bakat terpendam ataupun ya
keahlian teman-teman yang masih disembunyikan, karena itu akan menjadi bekal teman-teman semuanya ke depannya. Tentunya teman-teman selain butuh prestasi, teman-teman juga mulai butuh percaya dan mulai butuh yakin akan diri sendiri, dan semua itu bisa dibangun lewat situ. Kemudian ke teman-teman kepengurusan yang baru nih, ada Mas Wahyu ya, ketua OSIS yang baru, tentunya ada Mbak Yuna dan Mbak Nayaka juga dengan kepengurusan ekstrakurikulernya masing-masing. Mungkin dengan kepengurusan yang harus dijalankan, mungkin akan ada tekanan dan pressure apapun itu. Jadi teman-teman ada baiknya untuk menggali seluruh informasi dan seluruh pengalaman yang ada dari teman-teman yang sudah. Jadi kalau bagi bahasanya ya jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Jadi mungkin kesalahan ataupun ya kekurangan apapun di masa yang sudah saya jalankan ataupun sebelum-sebelumnya itu bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman bisa tanya nih, jangan sungkan ya, jangan malu tanya kepengurusan yang baru. Kemudian juga teman-teman semuanya jangan lupa yakin ke kemampuan yang teman-teman miliki semuanya. Tentunya yang namanya kemampuan itu sendiri akan terus bertambah, terus berkembang. Jadi jangan pernah sekalipun berpikir aku untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang besar aku nggak bisa di awal, itu nggak mungkin. Teman-teman pasti bisa. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti selesai melakukan itu. Dan jangan berhenti di tengah jalan ataupun setengahnya, bahkan belum udah berhenti. Jadi sebaiknya coba apapun itu. Jadi sampai teman-teman betul-betul kaget. Jadi luar biasa itu ketika teman-teman memandang diri teman-teman ke belakang ya, lihat teman-teman yang dahulu, wah ternyata aku udah bisa melangkah sejauh ini, aku udah bisa bertahan sejauh ini, aku udah mungkin bisa tahan sejauh ini. Jadi betul-betul bisa. Ya ada rasa kebanggaan dari teman-teman sendiri, itu yang harus teman-teman pegang, karena nggak ada sesuatu yang tanpa hasil. Semuanya akan berhasil dan semuanya akan menghasilkan sesuatu. Dan teman-teman juga harus tetap menjaga ya mental, teman-teman juga harus tetap berpositif thinking ya, selalu itu kuncinya. Karena apapun yang kita lakukan berdasarkan awal pemikiran kita sendiri. Jadi itu mungkin teman-teman semuanya harus tetap semangat, Mas Wahyu dan teman-teman harus tetap ya jalan, berikan pembaruan kepada kami, berikan sebuah informasi baru kepada kami ataupun kita semuanya. Betul-betul. Jadi apa sesuatu yang bisa diwujudkan, apa sesuatu yang diharapkan oleh teman-teman siswa SMA Negeri 1 Kebumen, seluruh keluarga SMA Negeri 1 Kebumen bisa teman-teman wujudkan semuanya dalam kegiatan keseharian seperti itu. Oke, keren sekali Mas Ariel. Mau ditutup sama Wahyu? Singkat aja. Iya, saya singkat aja. Jadi teman-teman terus semangat ya. Ini untuk semuanya, untuk urusan OSIS, MPK, ekstrakurikuler, semua tetap semangat. Jalan kita masih panjang. Masih panjang. Jangan canggung sama ketua OSIS kita ya. Terbuka ya Wahyu. Ya, itu pasti. Aman semuanya. Jadi semua yang kami butuhkan bisa komunikasi ke Wahyu dan teman-teman OSIS lainnya. Gitu. Kemudian jangan malu untuk bertanya dan jangan sungkan untuk bertanya. Ketua OSIS adalah rescue. Oke, mungkin itu aja ya podcast kita dari kita untuk Semansa. Gimana cara membangun sekolah dengan penuh solidaritas. Itu dia kata-kata yang panjang dari Mas Ariel dan Mas Wahyu ya. Cukup sekian dari Ngopi Main episode kali ini. Saya Kirana Yumna Rahma. Saya Nayaka Talita Ramadhani. Saya Nurwahid Ramadan. Dan saya Ariel Ivan Saputra. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.